psikologi enggak? Enggak, apa itu psikologi? Beneran dalam ini? Enggak. Ya psikologi itu apa ya, ilmu yang mempelajari kesehatan mental kan. Tapi psikologi itu juga dibagi banyak. Ada psikologi Islam salah satunya yang mau aku bahas. Nah, di psikologi umum sama psikologi Islam itu ada bedanya, Mel. Yang kalau psikologi umum itu biasanya ngejelasin tentang kesehatan yang dipandang dari segi otak atau hormon. Misal nih, kalau kita dalam pandangan psikologi umum, kalau kita marah itu yang didiagnosa atau dites itu hormon kita atau otaknya kita, sistem sarafnya kita. Otak. Tapi kalau di psikologi Islam kita itu malah kayak ditanya tentang spiritualnya. Kan dari judulnya aja udah psikologi Islam, berarti kan membahas tentang kesehatan spiritual juga gitu. Itu. Terus kemudian apa ya, dalam psikologi umum itu tujuannya hanya untuk memuaskan manusia. Kayak biasanya ketika kita konsultasi ke psikologi umum itu pasti kita itu cuma dikasih validasi kayak ujian supaya kita semangat gitu kan, motivasi. Tapi kalau di psikologi Islam kita itu dibimbing buat biar sadar gimana caranya kita bersyukur, caranya kita ikhlas, sabar gitu. Terus habis itu ada satu riset bahwasannya tokoh terdahulu itu namanya Imam Al-Balkhi, Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau menjelaskan kalau tentang penyakit hati kayak iri, dengki, terus cinta dunia gitu. Nah, beliau ini bilang bahwasannya segala penyakit itu obatnya nggak cuma kimia aja, tapi ya dengan cara spiritual, dengan cara membangun spiritual gitu. Dengan kita sabar dan ikhlas itu bisa menjadi obat bagi kesehatan mental kita. Terus kesehatan mental itu sempurna karena 3 hal. Yang pertama itu berperilaku positif, berpikir positif, sama berbuat yang baik-baik. Karena kalau kesemuanya itu sudah terlaksana, otomatis hati kita itu tenang kan. Hati tenang itu karena kita itu berpikir positif gitu ya. Overthinking itu kan bikin kita nggak tenang. Makanya kesehatan mental itu kenapa digabungkan dengan psikologi Islam ya, karena kalau kita nggak tenang kita itu belum disebut sehat mentalnya. Nah, habis itu kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan ke sama Amel? Dari sini berarti kita harus ada prosesnya Iya, ada prosesnya. Makanya kalau langsung instan ya. nggak bisa. Makanya kalau ada orang kayak misal mentalnya itu keganggu atau gimana, itu pasti ada terapinya, ada obatnya, ada terapinya kalau di psikologi umum. Tapi kalau di psikologi Islam itu pasti cuma terapinya itu ya pakai doa-doa atau pijat gitu-gitu. Udah. Ya wis, itu sedikit sharing dari aku tentang psikologi Islam. Semoga bermanfaat ya Mel ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sebelumnya aku mau kenalan dulu. Nama aku Salsa dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini aku mau ngejelasin tentang psikologi Islam tentunya. Aku mau tanya sama namanya siapa Mas? Fakih sama Hita ya? Ya, aku mau tanya sama Fakih sama Hita. Kalian tahu nggak psikologi Islam itu apa? Nggak tahu, belum tahu. Ya. Jadi psikologi Islam itu kalau dasarnya kan psikologi itu kan menerangkan tentang kesehatan mental ya. Tapi kalau di psikologi Islam selain kita belajar kesehatan mental, kita juga belajar kesehatan mental versi spiritual. Gitu. Kemudian kalau perbedaannya psikologi umum sama psikologi Islam itu gini. Kalau di psikologi umum kita biasanya itu
terkenal sama tes kepribadian atau tes konvensional. Tapi konsepnya berbeda sama psikologi Islam. Kalau psikologi Islam itu ada konsep fitrah namanya. Nah, bedanya gini, kalau di tes kepribadian itu kita biasanya cuma ditanya apa hobinya kamu, hasilnya itu kamu nanti jadi introvert atau extrovert gitu. Tapi kalau di konsep fitrah itu kamu bakal ditanya gimana keadaan hatinya kamu, terus didengarkan dulu ceritanya kamu. Habis itu kalau udah dianalisis di fitrah itu nanti bakal dijelasin kalau bahwasanya Tuhan itu seperti ini. Ketika misalnya kamu didiagnosa sebagai seseorang yang introvert, itu kan termasuk kekurangan karena kamu pendiam. Tapi kalau di psikologi Islam pandangannya beda. Ketika kamu introvert, itu bukan menjadi penghalang kamu untuk menuju kesuksesan. Nah, di situ itu pikiranmu bakal dibuka bahwasanya dengan diam kamu itu pasti bakal jadi orang yang bisa meneliti. Soalnya kan kamu diam gitu kan, nggak banyak omong. Kalau ada orang di keramaian itu kamu cuma ya wes fokus sama dirimu, tapi di situ kamu meneliti setiap omongan orang, setiap perlakuannya orang gitu. Nah, jadi di sini dalam psikologi Islam itu nggak membatasi kamu untuk mencapai apa yang kamu mau gitu. Terus pernah nggak sih kalian itu merasa kalau di dunia ini kadang kalian merasa capek banget, kayak standar kebahagiaan di dunia ini tuh susah gitu kan? Iya, yaitu karena kebanyakan dari kita itu sering banget yang namanya berharap sama manusia. Nah, kenapa kok berharap sama manusia itu bikin kita capek? Ya karena pada dasarnya manusia itu makhluk yang pelupa ya. Jadi kalau misalnya kita baik atau kita udah kasih sesuatu ke manusia, terus kita berharap ya semoga aku nanti bisa dapat perlakuan yang sama, itu sebenarnya nggak 100% bakal terjadi, karena setiap apa yang kita lakukan ke manusia itu, manusia mungkin punya potensi lupa. Nah, di psikologi Islam ini kita diajarin buat menjaga kesehatan mental itu dengan 3 perkara. Yang pertama itu berperilaku baik, terus berprinsip yang baik, sama berpikir positif. Terus habis itu di psikologi Islam itu yang paling utama ditekankan adalah ketenangan. Terkadang seseorang mengobati mentalnya itu ketika di psikologi dengan obat-obatan kimia. Tapi kalau di psikologi Islam, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, obat-obatan itu tidak hanya kimia, tapi juga dengan sisi spiritual. Kayak misalnya kita harus melatih diri kita itu untuk bersabar, berikhlas, dan bertawakal kepada Allah gitu. Terus kemudian selanjutnya, tapi dari sini ada yang mau ditanyakan Pak? Tapi kalau psikologi Islam spiritual ya, peran ibadah kayak sholat, puasa itu di psikologi Islam bagaimana? Di bagaimana itu kewajiban atau gimana gitu Pak? Kayak peran ibadah dalam menjaga kesehatan mental. Iya, di sini juga dijelaskan peran ibadah itu termasuk sisi spiritual yang untuk mengobati kesehatan mental tentunya. Jadi gini, kita anggap saja ketika kita mendapatkan masalah, kita itu pasti membutuhkan ruang untuk berpikir ya. Nah, ruang berpikir ini adalah ibadah. Karena ketika kamu beribadah, mungkin kamu bisa
bisa mengobservasi hal-hal yang menurut kamu mengganggu pikiran atau mengganggu ketenangan hati. Tapi ketika beribadah, apakah kamu merasakan apa ya, keringanan setelah beribadah itu? Terbukti kan berarti ya. Kalau kamu ada yang ditanyakan? Ya udah, aku lanjut ya. Terus kemudian etika di media sosial sekarang itu kan banyak banget orang yang kayak hate comment atau mereka menyebarkan berita hoax karena apa ya, karena mereka ingin menyerang seseorang. Itu menurut kita sama Fatih pantas nggak kira-kira? Nggak pantasnya karena melukai ya. Poinnya di situ ya, karena sekarang itu banyak banget tantangan zaman. Contohnya cyberbullying gitu-gitu yang bikin kita itu jadi takut untuk bermedia sosial. Jadi di sini aku cuma mau mengarahkan teman-teman semua bahwasanya bermedia sosial itu hakikatnya adalah untuk menyebarkan kebaikan. Jika memang kita tidak bisa menyebarkan kebaikan, maka ya sudah, diam saja. Kadang kan kita kalau lagi gak suka sama, ada kan setiap orang itu yang bikin konten itu gak sesuai sama kita, kayak apa ya, kita nggak suka, ya udah lebih baik itu kita diam aja daripada hate comment gitu. Karena sejatinya media sosial itu bukan sesuatu yang menghilangkan jati diri. Jadi ya manfaatkan sesuatu sebaik-baiknya. Kemudian kalau kita belajar psikologi Islam, apakah kita cuma belajar teori dan sebenarnya kita lagi belajar tentang cara pulang terhadap Tuhan? Kalau menurut kamu gimana? Apakah kalau di psikologi Islam kita itu cuma belajar kesehatan mental atau kita belajar cara kita kembali pulang kepada Tuhan? Cara menjaga kesehatan mental. Iya, selain menjaga kesehatan mental, di psikologi Islam itu kita juga banyak sekali belajar tentang tata cara menghadapi cobaan dalam hidup. Misal nih, ada tipe orang kan beda-beda ya. Ketika dia dikasih cobaan, ada yang marah, tapi ada juga orang yang dikasih cobaan, dia itu malah senang. Karena dalam psikologi Islam itu cobaan adalah cara Tuhan mengungkapkan rasa cintanya kepada hambanya. Jadi pernah ngerasa nggak sih kalau kita dikasih cobaan, misalnya kita punya teman atau punya seseorang yang dekat sama kita, tiba-tiba kita nggak punya siapa-siapa. Nah itu kan juga termasuk cobaan buat kita. Dengan kita nggak punya siapa-siapa itu kan kita jadi ingat tuh sama Allah, tiba-tiba sholatnya rajin, tiba-tiba yang apa ya, misalnya sholatnya sebentar jadi lama. Itu kan juga cara Tuhan ingin kita lebih dekat kepadanya gitu. Sudah? Dari sini ada ditanyakan lagi? Cukup. Oke, sekian, terima kasih sharing dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih buat Mita sama Fakih ya sudah meluangkan waktunya. Terus ini aku ada sedikit sesuatu, semoga bisa membantu